Selamat siang, perkenalkan nama saya Magdalena Krisdayanti Putar-Putar dengan NIM 2003087 dari kelas AKSC. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang mencakup 4 modul, yaitu penentuan nilai Dobby dan beta karoten, asam lemak bebas dan bilangan asam, yang ketiga bilangan iodium, dan yang terakhir penyabunan dan bilangan penyabunan. Penentuan nilai Dobby dan beta karoten. Minyak kelapa sawit mengandung zat warna seperti karoten dan turunannya yang memberikan warna merah kuning pada minyak. Warna tersebut kurang disukai konsumen. Terlebih lagi hal ini dikarenakan reaksi pada temperatur tinggi dapat mengubah karoten menjadi senyawa yang berwarna kecoklat-coklatan dan larut dalam minyak sehingga semakin sukar untuk dipucatkan atau kemampuan untuk dipucatkan semakin berkurang. Penurunan daya pemucatan ini disebut Dobby atau Deterioration of Bleachability Index. Bilangan Dobby merupakan gambaran kerusakan minyak akibat proses oksidasi yang terjadi sejak panen lalu dilanjutkan pada proses pengolahan, penimbunan, dan pemumpaan ke kapal tanker angkut. Kerusakan kualitas tersebut akan berperan pada proses pengolahan lanjutan di industri hilir. Perubahan kualitas minyak selama proses dipengaruhi oleh sistem pengolahan dan peralatan yang digunakan. Dobby bukan merupakan salah satu dari spesifikasi mutu. Bagaimanapun, kebanyakan dari para pembeli CVO menginginkan produk yang telah mengalami proses penjernihan dan penghilangan bau akan RBDPO. Bleasibilitas atau daya pemucatan yang baik akan menjadi suatu indikator dari kesiapan CPO untuk digunakan. Analisa kadar air, pengotor dan asam lemak bebas sendiri tidak cukup untuk membuktikan mutu dari CPO. Dobby dalam analisanya dapat memperlihatkan suatu indikasi yang baik status oksidatif dari CPO setelah CPO diproduksi. Dobby adalah perbandingan nilai absorbansi spektrofotometri pada gelombang 446 nm dengan gelombang nm. Metode ini dikembangkan oleh Dr. P.A.T. Sotoda dari Palm Oil Research Institute of Malaysia. Dobby itu sendiri merupakan angka perbandingan angka serapan absorban terhadap asam lemak bebas. Apabila dihubungkan dengan aspek kualitas berdasarkan Dobby, ada 5 kelas minyak sawit mentah atau CPO. CPO dengan angka Dobby kurang 1,68 termasuk ke dalam CPO yang memiliki kualitas yang sangat buruk. Sementara itu CPO dengan angka Dobby antara 1,78 sampai 2,30 memiliki mutu yang kurang baik. Kemudian CPO dengan angka Dobby 2,30 sampai 2,92 mengindikasikan bahwa CPO ini memiliki mutu cukup baik. Angka Dobby 2,93 sampai 3,23 memperlihatkan indikasi CPO dengan mutu baik. Angka Dobby di atas 3,24 berarti CPO memiliki kualitas yang sangat baik. Sementara itu, kebanyakan negara tujuan ekspor menetapkan angka Dobby CPO yang diterima harus memiliki angka Dobby lebih besar atau sama dengan 2,8. Angka Dobby minimal 2,8 yang diminta oleh pedagang CPO dunia diambil dari ketentuan dalam Codex Alimentarius Commission. Pada kenyataannya sampai saat ini, CPO Indonesia rata-rata memiliki angka Dobby di bawah 2,8. Dan nilai ini dianggap nilai yang kurang baik. Karoten adalah suatu kelompok pigmen yang berwarna kuning, orange, atau merah oranye yang ditemukan pada tumbuhan, kulit, cangkang atau kerangka luar atau exoskeleton. Tumbuhan, kulit, cangkang atau kerangka luar exoskeleton. Hewan air serta hasil laut lainnya seperti moluska atau calm oyster, scallop, crustacea atau lobster, kepiting udang dan ikan atau salmon, trout, seabream, kakap merah dan tuna. Karoten juga banyak ditemukan pada kelompok bakteri atau jamur, ganggang dan tanaman hijau.
Pigmen karoten mempunyai struktur alifatik atau alistik yang pada umumnya disusun oleh 8 unit isoprena di mana kedua gugus metil yang dekat pada posisi 1 dan 2, sedangkan gugus metil lainnya terletak pada posisi 1 dan 5 serta di antaranya terdapat ikatan ganda terkonjugasi. Semua senyawa karotin mengandung sekurang-kurangnya 4 gugus metil dan selalu terdapat ikatan ganda terkonjugasi di antara gugus metil tersebut. Adanya ikatan ganda terkonjugasi dalam ikatan karotin menandakannya adanya gugus kromofora yang menyebabkan terbentuknya warna pada karotin. Semakin banyak ikatan ganda terkonjugasi, maka makin pekat warna pada karotin tersebut yang mengarah pada warna. Kandungan karotin dalam minyak sawit mencapai 0,05 sampai 0,8%. Selain sebagai obat anti kanker, karotin juga merupakan sumber provitamin A yang cukup potensial. Karotin yang terdiri dari beta dan Y-karotin ini tersimpan di dalam daging buah kelapa sawit. Dari fungsinya, karotin dapat dibagi atas 2 golongan, yaitu yang bersifat nutrisi aktif seperti beta-karoten dan nutrisi yang non-aktif seperti fucoxanthin. Berdasarkan unsur penyusunnya, karotin terdiri dari 2 golongan, yaitu karotin dan xanthofil. Karotin tersusun atas unsur C dan H. Karotin yang dikenal sebagai sumber vitamin A dan delta B beta dan Y-karotin. Beta-karotin sebagai salah satu zat gizi mikro di dalam minyak sawit mempunyai beberapa aktivitas biologis yang bermanfaat bagi tubuh, antara lain untuk menanggulangi kebutaan dan xerofotalmia, mencegah timbulnya penyakit kanker, mencegah proses penuaan dini, meningkatkan imunisasi tubuh dan mengurangi terjadinya penyakit degeneratif. Selain itu ada korelasi negatif antara konsumsi karotin dengan gejala penyakit kanker paru-paru. Beta-karotin juga berperan aktif sebagai pemusnahan radikal bebas. Selanjutnya ialah modul asam lemak bebas dan bilangan asam. Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848. Ketika itu ada 4 batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Mauritius dan Amsterdam dan ditanam di kebun raya Bogor. Tanaman kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrian Hallett, seorang Belgia yang telah belajar banyak tentang kelapa sawit di Afrika. Budidaya yang dilakukannya diikuti oleh Kaskal yang menandai lahirnya perkebunan di Indonesia. Sejak saat itu, perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Pada masa pendudukan Belanda, perkebunan kelapa sawit mengalami perkembangan yang cukup pesat. Indonesia menggeser dominasi ekspor negara Afrika yang pada waktu itu. Namun, kemajuan pesat yang dialami oleh Indonesia tidak diikuti dengan peningkatan perekonomian nasional. Hasil perolehan ekspor minyak sawit hanya meningkatkan perekonomian negara asing termasuk Belanda. Trigliserida dapat berbentuk cair atau padat, tergantung asam lemak yang menyusunnya. Trigliserida akan berbentuk cair jika mengandung sejumlah besar asam lemak tidak jenuh yang mempunyai titik cair rendah. Secara ilmiah, asam lemak tidak jenuh mengandung atom karbon C1 sampai C8 akan terbentuk cair, sedangkan jika lebih dari C8 maka akan terbentuk padat. Hal ini dikarenakan minyak sawit mengandung sejumlah besar asam lemak tidak jenuh dengan atom karbon lebih dari C8. Sifat fisika minyak kelapa sawit meliputi warna, bau, dan rasa atau flavor, kelarutan, titik cair, titik didih, bobot jenis, indeks bias, titik kekeruan, titik nyala, dan titik api. Dalam reaksi hidrolisa, minyak atau lemak akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas dan gliserol. Reaksi hidrolisa yang dapat mengakibatkan kerusakan minyak atau lemak terjadi karena terdapatnya sejumlah air dalam lemak atau minyak tersebut.
Reaksi ini akan mengakibatkan ketengikan hidrolisa yang menghasilkan flavor atau bau tengik pada minyak tersebut. Proses oksidasi dapat berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak akan lemak atau lemak. Terjadinya reaksi oksidasi ini akan mengakibatkan bau tengik pada minyak dan lemak. Oksidasi biasanya dimulai dengan pembentukan peroksida dan hiperoksida menjadi aldehid dan keton serta asam-asam lemak bebas. Isomer cis lebih mudah mengalami oksidasi daripada trans di bawah suhu 50 derajat Celcius. Penyekatan terjadi pada gugus metilena yang berdekatan pada ikatan rangkap, sedangkan pada suhu yang lebih tinggi yang diikat adalah ikatan rangkap di samping mengalami perpindahan. Hasil penguraian ini yang menyebabkan minyak menjadi bau tengik. Hidrogenasi adalah suatu tahap proses pemurnian minyak yang bertujuan untuk menghilangkan bau dan rasa atau flavor yang tidak enak dalam minyak. Prinsip proses deodoration yaitu penyulingan minyak dengan uap panas dalam keadaan vakum. Proses ini dilakukan terhadap minyak yang digunakan sebagai bahan pangan. Minyak kelapa sawit diperoleh oleh pengolahan buah kelapa sawit dengan kandungan asam lemak yang bervariasi, baik dalam panjang maupun struktur rantai karbonnya. Panjang rantai karbon dalam minyak kelapa sawit berkisar antara C12 sampai C20. Komposisi asam lemak dalam minyak kelapa sawit disebut menentukan sifat fisik dan kimia minyak kelapa sawit. Bilangan asam adalah jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam-asam lemak bebas dari 1 gram minyak atau lemak. Bilangan asam dipergunakan untuk mengukur jumlah asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak atau lemak. Caranya adalah dengan jalan melarutkan sejumlah minyak atau lemak dan dalam alkoholeter dan diberi indikator phenolphthalein. Kemudian dititrasi dengan larutan KOH 0,5 N sampai terjadi perubahan warna merah jambu yang tetap. Besarnya bilangan asam tergantung dan kemurnian dari minyak atau lemak tadi. Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikat dalam minyak sawit sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendaman minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak sawit. Kenaikan kadar KLB disebutkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi dalam minyak sawit antara lain, yang pertama ialah pemanen buah sawit yang tidak tepat waktu, kedua keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah, ketiga pemupukan yang terlalu lama, dan yang keempat yaitu proses hidrolisa selama pemprosesan di pabrik. Pemetikan buah sawit pada saat belum matang akan menghasilkan gliserida sehingga mengakibatkan terbentuknya ALB dalam minyak sawit. Sedangkan pemetikan setelah batas tepat panen yang ditandai dengan buah yang berjatuhan dan menyebabkan pelukaan pada buah yang lainnya. Selanjutnya ialah bilangan yodium. Tanaman kelapa sawit atau Elaeis guineensis berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Namun ada sebagian pendapat yang justru menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari kawasan Amerika Selatan, yaitu Brazil. Hal ini karena lebih banyak dikemukakan spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan dengan di Afrika. Pada kenyataannya, tanaman kelapa sawit hidup subur di luar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Papua Nugini, bahkan mampu memberikan hasil produksi per hektar yang lebih tinggi. Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848. Ketika itu ada 4 batang bibit pohon kelapa sawit yang dibawa dari Mauritius dan Amsterdam dan ditanam di kebun raya Bogor. Tanaman kelapa sawit mulai diusahakan dibudidayakan secara komersial tahun 1911. Perintis kelapa sawit di Indonesia adalah Adrian Halut, seorang Belgia yang telah belajar banyak tentang kelapa sawit dari Afrika. Budidaya yang dilakukan diikuti oleh Scout yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Sejak saat itu, perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa sawit pertama kali berlokasi di pantai timur Sumatera atau Deli dan Aceh. Luas area perkebunannya mencapai 5.123 hektar. Indonesia mulai mengekspor minyak sawit pada tahun 1919 pada sebesar 576 ton ke negara-negara Eropa. Kemudian tahun 1923 mulai mengekspor minyak inti sawit terbesar 850 ton. Kelapa sawit bukan tanaman asli Indonesia, namun kenyataannya mampu hadir dan berkiprah di Indonesia, tumbuh dan berkembang dengan baik. Atau perkebunannya dapat ditemukan antara lain di Sumatera Utara dan di Aceh. Kemudian produk olahan minyak sawit menjadi salah satu komoditas perkebunan yang handal. Bilangan iodin adalah jumlah atau gram iodin yang dapat diikat oleh 100 gram lemak. Ikatan rangkap yang terdapat pada asam lemak bila lemak bebas jenuh akan bereaksi dengan iodin atau senyawa iodin. Gliserida dengan tingkat kejenuhan yang tinggi akan mengikat iodin dalam jumlah yang lebih besar. Bilangan iodin ditetapkan dengan melarutkan sejumlah contoh minyak atau lemak 0,1 sampai 0,5 gram dalam kloroform atau karbon tetraklorida. Kemudian ditambahkan halogen secara berlebihan. Setelah didiamkan pada tempat yang gelap dengan periode waktu yang dikontrol, kelebihan dari iodin yang tidak bereaksi diukur dengan jalan menitrasi larutan campuran tadi dengan natrium tiosulfat. Kemudian pada saat menitrasi 1,2 terreduksi oleh natrium tiosulfat membentuk E kembali, sedangkan S4O32 teroksidasi membentuk S4O62. Reaksi dari ion yang berlebihan tersebut adalah sebagai berikut: 2Na2S2O3 tambah I2 menjadi Na1 tambah Na2S4O6. Titik akhir titrasi dinyatakan dengan hilangnya warna biru dengan indikator amilum. Bilangan iodin dapat menyatakan derajat ketidakjenihan dari minyak atau lemak dan juga dapat digunakan menggolongkan jenis minyak pengering dan minyak bukan pengering. Minyak mengering mempunyai bilangan iodin yang lebih dari 130. Minyak yang mempunyai bilangan iodin 100 sampai 130 bersifat setengah mengering. Asam lemak yang tidak jenuh dalam minyak dan lemak mampu menyerap sejumlah iodin dan membentuk senyawa jenuh. Besarnya jumlah iodin yang diserap menunjukkan banyaknya ikatan rangkap atau ikatan tidak jenuh. Bilangan iodin dinyatakan sebagai jumlah gram iodin yang diserap oleh 100 gram lemak atau minyak. Selanjutnya ialah penyabunan dan bilangan penyabunan. Minyak merupakan salah satu zat makanan yang penting bagi kebutuhan tubuh manusia. Selain itu juga minyak merupakan sumber energi di mana 1 gram minyak dapat menghasilkan 9 kalori. Minyak atau nabati mengandung asam lemak tak jenuh dan beberapa asam lemak esensial seperti asam oleat, linoleat, dan linolenat. Minyak berperan penting bagi pengolahan bahan pangan karena minyak mempunyai titik didih yang tinggi, kurang lebih 200 derajat Celcius. Oleh karena itu, minyak dapat digunakan untuk menggoreng makanan sehingga bahan yang digoreng menjadi kehilangan kadar air dan menjadi kering. Selain itu, minyak juga dapat memberikan rasa yang gurih dan aroma yang spesifik. Penggunaan minyak kelapa di Indonesia nomor 2 terbanyak setelah minyak sawit atau lebih dari 70%. Minyak kelapa dapat mengalami perubahan aroma dan cita rasa selama penyimpanan. Perubahan ini disertai dengan bentuknya senyawa-senyawa yang dapat menyebabkan kerusakan minyak. Kerusakan minyak secara umum disebabkan oleh proses oksidasi dan hidrolisis. Bilangan penyabunan adalah jumlah miligram KOH yang diperlukan untuk menyabunkan 1 gram minyak atau lemak. Apabila sejumlah contoh minyak atau lemak disabunkan dengan larutan KOH berlebihan dalam alkohol, maka KOH akan bereaksi dengan trigliserida, yaitu diduga molekul KOH bereaksi dengan satu molekul minyak atau lemak. Untuk menetralkan 1 molekul gliserol diperlukan 3 molekul alkali. Minyak akan
Minyak dan lemak dapat dihidrolisis dengan suatu basa alkali membentuk sabun. Jika lemak diolah dengan larutan natrium hidroksida pekat, akan dihasilkan gliserol dan garam dari asam lemak atau sabun. Proses ini dinamakan saponifikasi atau penyabunan. Teknik yang untuk mengidentifikasi bilangan penyabunan adalah dengan cara mereflux campuran lemak atau minyak dengan KOH berlebih dan menitrasi KOH. Prinsip bilangan penyabunan ditentukan oleh komplitnya penyabunan minyak atau lemak dengan jumlah kalium hidroksida atau KOH yang ditentukan dengan titrasi. Dalam penetapan bilangan penyabunan di campuran minyak atau lemak dengan larutan KOH dididihkan dengan pendingin air balik sampai terjadi penyabunan yang lengkap. Kemudian KOH yang larutan tersisa ditetapkan dengan menitrasi dengan larutan HCl 0,5N. Sekian presentasi tentang makalah yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat siang, terima kasih.